Hey. Selamat datang di podcast episode pertama dari Gram Tele Movement. Sekarang gua kedatangan orang yang besar. Sama orang yang gak terlalu besar di sana. Kita kedatangan teman-teman dari SPM official. Kenapa kepanjangannya nggak boleh disebut? Dan mereka ini siapa sih? Mungkin kalau teman-teman yang ngelihat di skena musik Celeduk, di Bintaro, mana lagi ya? Bogor, Tasik, Cianjur, Pandeglang, sama Wamena mungkin tahu nih ya mereka ini siapa. Jember juga juga. Dan kenapa gue undang? Kalau udah umur sih anjing. Wamena. Oh iya betul. Kenapa gue undang dulu orang nih di sini nih, Bauti dan Jakir. Jadi lucu sih. Banget sih. Kenapa makin kesini orang-orang makin begitu? Kenapa nggak begini? Oke, jadi SPM ini adalah salah satu band popang lah ya, bisa disebut popang ya, atau pang aja, bisa atau bisa banget, Bisa apa aja lah pokoknya. apa bisa jadi apa gimana? Melodic Bubble. Itu lu gara-gara emon bangsat. Melodic Bubble tuh genrenya mereka ya. Waduh. Lu pada nggak tahu kan Melodic Bubble itu apa? Mikir di sini ya. Melodic Bubble itu apa? Jadi Lu tahu nggak? Apa tuh? Melodic Bubble tahu nggak lu? Gua aja nggak tahu. Bakeo si anjing lama banget ya. Oke, Oke, jadi gue lanjut. Karena ini sesinya kita santai, nggak usah serius-serius banget. Ya, kita nggak usah serius-serius banget kayak pemerintah Kir. Karena terlalu serius tapi banyak hak rakyat yang dirampas juga Kir. Fuck government. Iya. Belakang ada tukang bakso tuh di bawah hati. Iya. ngomongin kedikutan bukan teman saya pak. Oke, next ya teman-teman. Jadi SPM ini adalah band punk melodik lah kalau zaman dulu lah. Cus gitu. Bangsat emang. Band punk melodik atau popang ya. Teman-teman SPM ini udah dari tahun berapa? 2007 berapa ya? Lah gimana? Band siapa sih ini sebenarnya? 2007 ya. 2007. Jadi pengalaman lucunya nih ya. Lucunya dulu gue sebelum gue main IG, main sosial media dan lain-lain, emang gue sering nonton gigsnya mereka orang dan ada satu dan dua hal yang Rasa kita nggak pernah manggung ya. panggungnya roboh naikin boti. Dulu kecil. Jatuh. Roboh. Ada panggung. Nyelop kakinya. Tabrak drum lagi anjing. Dan itu petinya panggungnya peti telur. Bisa jadi tuh. Itu manggung di mana kira? Jalan aja kira. Itu di balan aja. Oh, entar dulu dong. Oh, iya. Proses itu awal kali teman-teman berdiri kan di tahun 2007. Nah, gue cuma pengen tahu nih, karena 2007 itu kayak gue baru mau SMA ya. SMP baru SMP lah, baru mau ke SMA. Dan gue tahu lo orang tuh di medio tahun 2008-an, 2008-2009 yang pada saat itu kalau gue bilang nih, lo orang tuh menjadi apa ya? Ikon lah ya, gue bilang ya. Bisa jadi ikon. Asal gitu. Bisa jadi salah satu band yang dapat diperhitungkan gitu. Dan sejalannya waktu gue sempat mempertanyakan ke ada dulu yang masih di SPM tapi kemudian ke lu gitu kan. SPM kemana dan gimana nih, karena termasuk gue yang suka dengan lagu-lagu karya-karya teman-teman gitu loh. Dan di 2007 itu pertama kali lu mulai gimana sih? Ya pertama awal bentuknya gua jadi gini. Ya, oke. Jadi gini ya. Loh, kok tanya saya, mana saya tahu. Nah, awal itu gua iseng sih sebenarnya ngebentuk band itu. Karena kan dulu itu sebenarnya tahun 2007 itu sebenarnya zaman-zaman ini guys. Zaman-zaman Jahiliyah. bukan zaman jahil ya. Zaman-zaman band kayak misalkan siapa? Dai. Enggak, zaman-zaman apa dulu? Festival enggak? Oh, festival. Dulu festival. Rame-ramenya festival. Iya. Festival ya kan. Terus. Nah,
Itu akhirnya kebentuk lah nih. Ada temen gue anak Lembang ngajak, Namanya siapa Gir? wah nih Siapa buru, tahu dia ngeliat Gir. masalahnya buron nih. Nah ya sebetulnya Mamar Kayaknya pernah satu sel sama gua Gir. anjing. Nih orang ngajakin gue guys, bikinlah band yuk, kita anti mainstream nih ya kan, karena yang lain maunya festival, kita jangan festival. Karena apa, ya kita bisa lah, kita sebagai musisi gitu loh, lebih lebih apa, lebih punya kreatif yang lebih tinggi, ya lu bikinlah band sendiri gitu loh, bikin band sendiri, eh, bikin musik sendiri gitu loh, Aransemen sendiri. aransemen sendiri. Yang berbeda dari pada saat itu genre-genre yang Genre, berkembang di nah 2007. 2007 itu, Oke, kalau gua boleh tahu 2007 itu genrenya seputar apa aja tuh Gir? wah kacau itu mah. Melayu pop itu. Oh. Bepang. Wibu. Nah, itu kacau tuh, guys. Iya. Makanya akhirnya oke lah, kalau misalnya mau ngebentuk, oke, bentuk. Nah, satu ini nih yang orang Lembang ini ngajak gue nyari basis. Basisnya basis Blok M apa Petamburan? Wah, Kan sering iya. tawuran tuh dulu tuh. Basis mana ya? Kayaknya lo abang-abangan yang kata Gir. Lanjut Gir. Nah, ketemu lah nih akhirnya, masih sering di studio D&D tuh, PKP tuh. Legend tuh ya, legend. Bah, ada nih satu orang nih basis nih, gue pernah pernah ngeliat nih kan, dia mainin pang juga nih, Endang Sukamti, Bling begini nih ya kan, coba aja ajak nih, ketemu lah nih Bonti. Dia lagi Udah gede gini apa? Belum. agak sedang lah ya kan, agak Tapi lu sedang. minyakin terus tuh. Iya. Nah akhirnya gue ngeyakinin nih si Lembang ini, yakin nih gue basis dia nih, bisa nih dia jadi basis kita, gue bilang. Akhirnya udah tuh di situ kebentuk tuh SPM itu. Emang dari dulu namanya SPM atau sempat belum SPM dan lu ganti berjalan waktu atau gimana? Sebenarnya kental. Iya jadi kan. Belum error. Iya. Error Makeo bang. Jadi yang ngebentuk nama tuh sebenarnya yang orang Lembang ini, kayak siapa? Guy. Ngebentuk nama Super Paper Mario awalnya. Nah, nah berjalan waktu tuh, kalau misalkan gua pandang Super Paper Mario itu kan pasti udah punya lisensi gitu loh, Oke. dari apapun. Terkait dengan lu hak cipta. Nah, Hak cipta. dari apapun itu ya, dari nama lah atau apa gitu. Makanya seiringnya waktu, ketika gue baru baru nyadarin itu, oh lebih baik diubah aja lah nih, Super Paper Mario itu kita singkat aja lah. Dengan alasan? Iya karena takutnya lisensinya itu guys, Oke. lisensinya itu kita Jadi, kita jadi pada saat nanti berkaitan dengan hak atas kekayaan itu iya keluar gitu ya, itu. dan akan nanti dituntut ke Nah depannya. kita kan kita kan sebagai menghargai. kita nggak mau ngambil resiko gitu loh. Nah, tapi biasanya lo open BO di Micet di daerah mana tuh? Oh jauh-jauh. Nah, Akhirnya berjalan waktu memang disingkat SPM. itu gua ya itu karena gue menyadari gitu guys, karena kita ngebentuk sesuatu itu nggak sembarangan gitu loh, nggak sembarangan gitu. Lu mau usaha apapun gitu loh, mau apa juga, walaupun lu nggak nyiapin 100% lu siap gitu, kayak misalkan nama nama lu ketemu orang yang lain yang sama gitu, Jadi kayak agak gimana? kayak bertentangan gitu loh gitu. Makanya oke lah gue dibanding daripada ribet gitu loh, udahlah
kita mempersingkat nama aja lah Itu itu. waktu gimana cara kita pertama kali itu ya gitu. Ya lu lah, masa gue mulai ngomong. Ya kan tadi udah disebut. Ya, jadi gini guys. Waktu gua habis latihan tuh kan. Disebut dia ini kan. Latihan sama band gua namanya di Alfonso. Belum di SPM tuh waktu itu. Belum. Dan habis kelar latihan tuh kan, tiba-tiba ada gue juga kenal sama Jakir lah, tapi kenal biasa aja gitu. Pokoknya di Jakir dulu. Jakir dulu belum tahu gitu lah. Belum. Sekarang doang gitu. Terus sekarang jadi banyak beda. Anjay, udah ngeri. Lanjut, si Alfonso itu gimana tuh nasibnya akhirnya, Bun? Akhirnya Setelah lu diajak sama si Indonesia ini. pokoknya gue keluar nih, tiba-tiba si Jakir sama yang pertama nggak? Yang pertama ya? Si Emon gitu. Oke. Emang siapa nih? Vokalis SN dulu. Oh, Emon. Iya, si Emon. Vokalis Emon. Temennya dia banget, akrab banget sama dia. Keluar tuh gua, dan tiba-tiba itu dia berdua nyamperin gua. Oke. Bun, kita bikin band yuk gitu. Bikin band. Bilang bikin band kayak gimana nih gua bilang ya. Bikin band tuh yang sejenisnya Piwi Gaskin. Gua tanya dong, gua tanya balik dong. Piwi Gaskin apaan dah ya? Gua nggak tahu begitu-gituan gua bilang. Gua taunya kan band-band zaman dulu kan pang-pang itu kan suka bagus ke Indonesia kayak Indonesia ya. Oh, Saidi, enggak, dulu. Endang Sukamti gitu. Jadi lu taunya Gaskin itu dari Simon. Iya. Ya. Cuma gue ngenalinnya itu lebih ke bling Obling. Ya. bass, no effects, ya pokoknya Sampurniwan dan lain-lain itu. Kalau misalnya ya emang kalau waktu itu sih si Emon ngajakinnya modelnya kayak begitu, kayak PWG awalnya. Tapi perjalanan di band Ya, kan, referensi gue ke situ lah, enggak ke Phil Gaskin itu. Tapi emang awal-awal itu gue juga pas Jakir ngomong ini kayak bling kayak Endang Sukamti gitu lah pokoknya kan. Baru lah tuh gue nyadar, oh gue ngerti nih. Jangan aja udah musiknya popang atau apalah gitu kan. Jadi karena mungkin PW Gaskin pada saat itu baru Ya karena itu PWG sama itu sama. beda nggak beda jauh ya. Mungkin karena lebih hype-nya hype. pada saat itu hype ya. Karena waktu itu ada Itu Tangerang. dari dulu Anda selatan dan selatan tapi tahu sama Tangerang. Dia anak orang kaya, kita anak orang miskin. dan kalau latihan biasanya patungannya sih saya beli rokok 2 batang. Beli granita. Tapi lu pernah mabok komik ya? Jam dulu belum ada. Iya. Oke, terus perjalannya waktu si SPM ini kan waktu itu bisa dibilang usia lu orang kan masih remaja ya waktu itu ya. Dan sampai lu di titik lu menciptakan waktu itu memang karya album fisik dan itu yang selalu gua gaungkan atau yang selalu gua kampanyekan di teman-teman sih ya. Lu tahu kan ya kalau gua kenapa fisik gini ntar gak laku. Oh enggak, penghargaan musik selalu dari fisik dan menurut gua album fisik itu adalah artefak atau referensi sumber rujukan yang nantinya bakal jadi penilaian kalau lu ya benar-benar diperhitungkan di bikin musik gitu menurut gua pribadi. Entah lu mulainya di jalur kolektif komunitas atau lu mulainya dari apapun gitu ya kan, bahkan sampai sekarang Entertain aja terakhir kan kemarin nulis fisik ini loh kan gitu, yang pada di 2007 itu lu pertama kali kepikiran bikin album itu kapan tuh Kir? Dan album pertama yang lu keluarin apa boleh Jadi gini, berarti awal-awal tuh si Emon itu punya beberapa lagu ya, 4 atau 3 lagu gitu ya. 4 lagu ya. Katanya daripada kita mainin lagu orang, mendingan kita bawa lagu sendiri gitu ya. itu siapa? Emon. Oke. Waktu itu dia minta EP. EP album. Ini album extend play. Album gitu loh, kalau misalnya lagu doang. Tapi memang sebelum itu kita emang udah rekod juga ya. Iya. Di dekat Pantai. Dan memang pada saat itu lu diakui sebagai anak band kalau lu punya album. Ya, salah sih. Jadi kayak kalau lu gak punya album sih kayaknya lu
enggak dulu. Kayak nuk Kalau banget. dulu zaman dulu lagu. Lagu ya. Lagu Udah Karena lu punya Hanya satu Wisi aja kan. lagu. yang orang itu suka gitu. Oke. Dan album pertama lu berjudul apa tuh? Ya, jadi ceritanya ini. Waktu pas bikin album itu, ya, kita udah sama-sama nih, bareng-bareng ngumpul, ya kan. Ngumpul bikin lagu segala macam. Tiba-tiba ada nggak tahu suatu masalah gitu kan. Ya, Jadi formasinya masih formasi yang anon. berlima dulu tuh. Siapa aja tuh? Ya, itu sempat si Bencong dikeluarin ya, bukan dikeluarin, dia mundur diri ya. Gitu. Mundur diri itu si Kandi sama Arpen. Oke. Oh jadi Arpen ini udah masuk udah dari 2007 juga. 2009. Oh 2009. Bener ya? Ya pokoknya itu ada 2009 lah gitu. Oke. Ya kan? Tapi lu gak ada masalah pribadi kan sama Arpen kan? Ntar gue undang Arpen juga ke sini soalnya. Ayo lanjut. Ya itu pokoknya mana guys? Sampai di lu ganti drummer. Oh ganti drummer. Iya itu di situ. Terus kita udah ngumpul-ngumpul bikin lagu, kita buat album yuk, sepakat gitu kan. Kita buat album, tiba-tiba Zakir nggak tahu dia masalah apa gitu guys. Dia keluar, padahal tuh udah Jadi dia sepakat. orang keluar dulu nih. Keluar. Keluar. Gue lupa tapi alasannya apa sih Gif? Ya pokoknya ada suatu masalah lagi tuh lah. Tiba-tiba dia cabut. Gue kayaknya tahu sih lu lagi ke polisi gara-gara bandar bokep. Cabut ya kan. Lu cabut ya berarti pada saat itu. Cabut. Bete lu bete. Ya. Oh gitu. Iya. Nggak enak gitu ya. Karena Lu kalau mau ngomong ngunyah dulu. Ya pada intinya gitu, tiba-tiba Zakir mutusin untuk keluar gitu kan. Selesai lah gitu ya. lu ya kayak buru aja kayak anjir. Tapi sebelum itu sebelum memutuskan untuk bergerak, sebelum memutuskan untuk bikin album, itu udah panggung udah jatuh Padat sih ya. banget. Pada saat itu. Dulu 1 tahun itu full. Oh, iya. Kita benar-benar nggak bisa ngurusin apapun gitu selain band gitu. Bener nggak gitu? Dulu sampai Zakir tuh paling getol deh masalah apa promosi lagu. Iya, Merchandise, karena dia kan macem. nongkrong kemana-mana. Karena memang dia intinya iya Nongkrong doang nggak cebok. dia kalau untuk marketing oke lah dia orangnya. Ya desain desain judi. Apa bedanya di album pertama tuh waktu itu judulnya berarti album pertama tanpa lu Kir waktu Tanpa itu. Zakir. Tanpa lu Kir. Padahal itu art covernya sudah berlima, udah dibikin berlima art covernya. Art cover dibikin berlima. Oke. Karena dia tiba-tiba memutuskan untuk Cabut. Kenapa Kir? padahal itu di isi album itu Oke. Dia udah ngisi udah ngisi, full. udah full. Ini masih terus nggak tahu ada masalah kan? Art cover udah Berarti udah jadi. gue berbicara gue di luar STM lah ya. Gue dari gue penikmat karya-karya lu nih, ya kan, yang tanpa di mungkin lu ada masalah di internal lu. Mungkin semua band ngalamin gitu. Benar nggak? Pastilah. Sepakat ya. Tapi orang nggak pernah tahu dan nggak mau tahu bahwa yang tetap aja karya-karya lu tetap dinikmati gitu. Dan mungkin teman-teman di ini kan udah lewat juga gitu. Kenapa pada saat itu lu tahu gitu apa yang lu lagi menikmati masa nyetir itu atau lu waktu itu lagi berusaha produksi bokep apa gimana gitu. Tinggal cinta nggak ya? Kalau gue lebih gak mau ngebebani apa ya, Jangan gak mau ngebebani band gitu loh guys. Oke. Jadi misalkan Jadi waktu itu lu merasa jadi beban untuk SPM. karena salah satu personil Oke. ada yang merasa ngebebani. Nggak perlu disebut. Nah, Betul. oke. Nah, pokoknya namanya Babuy lah. Itu merasa dibebani Oleh lu. oleh gua. Ah, Mau nggak mau, ya cabut dong. oke. Ya sebenarnya kan band begitu ya, pasti begitu ya. Pasti begitu. Semua band. Semua band. Nah, Semua band pasti begitu. mau nggak mau harus ada yang ngalah, gitu ya. Antara ngalah antara keluar atau dikompromikan Nah, pada saat itu. pokoknya antara ngotot-ngototan lah. Nah, bener nggak? Betul singkong berdebat dikira. Waduh, singkong mah. Nah, oke.
gue nyari amannya satu itu. Oke. Gue yang jauh, lu jalan gitu. Jadi lu Gue lebih baik jauh. mundur untuk lompat lebih tinggi. Iya. Oke, jadi selama pas waktu lu lompat tanpa Jafir, Bon, itu album itu judulnya apa waktu itu? Mati. Sebenarnya memang kalau dari segi panggung memang agak sedikit kurang ya. ya kan? Cuma laku, cuma nggak tahu dia udah kemana gitu. Laku, cuma nggak tahu dia udah kemana. Albumnya apa? Album pertama lo apa? A Start for a Better Bless ya. Start of Start of a Better Bless. CD. Berapa cetak? 300 dulu. 300 piece. 300 piece. Satu album pertama 300 piece. Itu 14 lagu kalau di sini. Itu jualnya harga 25.000. 25 Dulu 14 lagu tuh satu album. 15 lagu. Itu udah album plus album. Bener ya. Dan si apa Start for the apa tadi? Start for a Better Bless. Jadi buat teman-teman di rumah yang nggak tahu nih, album pertamanya Super Paper Mario itu judulnya A Start for a Better Blaze. Itu udah ada di YouTube-nya. Yoi. Tapi belum Lu tinggal megang doang. Yoi. tapi belum ada di platform digital. Karena memang zaman dulu itu nggak ada kepikiran ke sana ya. Cuma nggak ada di Nggak ada ya. Spotify. Tapi kan dulu ada platform namanya Recognition. Oh iya dulu ada. Terus ada MySpace, MySpace. Bandcamp ya kalau nggak salah ya. Oke, kalau kita masih bilang begitu, kita main record, kita main MySpace, cuma kan lebih patokinnya itu enggak YouTube. Kalau zaman dulu, Waktu itu memang lu udah memperbaiki YouTube ini nih. karena udah paham nih Oke. panjang umurnya YouTube ini lebih lama gitu loh. Itu yang menganalisa siapa tuh? Gue, Lu. iya, Berarti lu waktu itu udah sadar bahwa ini YouTube nanti ke depannya bakalan bagus, bagus Iya. nih. Lu udah tahu itu. lu tahu. Karena lu Kan belajar sama dukun mantu gitu waktu itu gitu. serang kayaknya. Oke, dan si album A Place ya. Start for a Better Blaze. Oh, A Star for a Better Blaze. Blaze ya. Blaze, BLAZE kan. BLAST. Oh, Blaze. Oke. Nah, Star for a Better Blaze. Pada saat itu memang teman-teman waktu itu cuma gue taruh di YouTube aja. Dan itu full album. Tapi itu kebanyakan memang yang mendominasi di lagu itu Emon ya. Jadi agak kebanyakan bahasa Inggris. Ya. Itu album pertama dia. Dan di album pertama kedua sudah ada kopi teh jelas juga tahun berapa tuh anjir tahun 2009 mereka baru ini udah 300 dan itu lu juga nggak tahu zaman dulu kan banyak yang orang kopi juga kan. Jadi kalau Itu jangan asal lo tahu kita mau kopi sih dibajakan buat jual ke abang-abangan biar kayak kangen band cuma kecampean. jadi lu juga memproduce CD Tapi gua lihat di mana di OLX atau apa gitu. ada Ada yang ngejual. yang jual. Ih, bangsat banget jual 15.000. Harganya 35.000 jadi 15.000 dia jual bangsat. Iya. Tapi ada dua sih gua pada saat juga band dan lagu gua dibajak atau dibawa orang ada dua. Satu kalau konotasinya negatif, dua konotasi yang positif ya. Kalau negatif ya positif kan mereka nggak bayar royalti kan kata orang, tapi yang positifnya mereka ini sebenarnya cinta karya lu. Tapi jangan salah, zaman bukan, dulu. bukan cinta sih lebih mempromosikan. Tapi zaman dulu kita bacakan. karena kita mikir gini deh, zaman dulu kita nggak mikir royalti gitu ya. Pokoknya intinya pada saat lagu kita dibawain orang itu bangga dulu. Karena zaman dulu gua ngambil sistemnya ya bener sistem kangen band. Bener kan? Tapi lu pernah lihat gak lagu SPM ada di kompilasi yang dijual di pasar malam? Gua pernah dapetin. Iya, gue pernah lihat. Ada. Gua pernah. Gua pernah. Ada. Gua pernah. Dan itu campur-campur. Iya, campur-campur. Goblok banget. Terus di perjalanan lu tuh sampai akhirnya si Emon itu cabut.
ya kan itu kan ada masa transisi juga. Banyak transisinya Ya, Pak. itu Emon cabut Jakir masuk lagi atau gimana? Jadi gini, itu kan yang tahu kan. Jakir nah, gimana Bon? Pada saat udah pada jenuh nih, panggung udah sama sekali kosong segala macam. Nggak kosong-kosong banget sih, ada lah, tapi berkurang drastis gitu. Ya. Pada saat itu tiba-tiba si Frenska, apa synthesizer, apa? Sebenarnya Dia memutuskan untuk Iya. Dia memutuskan untuk fokus kuliah kuliah di PSD aja. bukan London anjing, Jadi mana itu berarti? di Harvard. Jember. Jadi Harry Potter. Ya pokoknya dia gitulah. Setelah berapa bulan, 4 bulan 5 bulan, tiba-tiba si Emon memutuskan untuk cabut Karena fokus kerja katanya. oh Emon Oke, kerja. sekarang posisinya gue tinggal berdua sama Arken. Lu sama RPN. Iya. Sempat dulu gitaris cabut-cabutan karena dulu ada Ican namanya, Zegi. Cewek itu ya? Oh bukan, ini bekas band festival itu ada apa tuh Ican. Jago sih, nggak cocok. Bisa sih kalau Zegi, itu Zegi juga pernah. Akhirnya tiba-tiba entah kenapa tiba-tiba Zakir menawarkan diri apa gue menawarkan gitu. Kalau emang Zakir nggak menawarkan gitu berarti gue yang menawarkan dia. Akhirnya lu ngajakin Zakir. balik lagi. Akhirnya tuh kita bener-bener fokus bikin lagu lagi tuh untuk kita bertiga begitu kira musiknya udah beda kan, udah beda banget itu, udah nggak pakai synthesizer, udah fokus. Dan menurut gua pada saat itu lu bertiga keluar auranya. Iya, Harusnya. Kenapa? Bentar. sabar. Ya, Mak. Jadi kan ada saat bertiga itu, Oke. nah, itu memang getol. Bon, ayo Bon, kita bikin gerakan nih, kita bikin lagu yang beda pokoknya dari sebelumnya. Oke, jadilah dulu tuh lagu Tujuan Mimpi ya kira. Wah, nih asal lu tahu nih. Nah, ya. Ini zaman-zamannya dulu belum ada apa? Digital apa? Platform. Gue nyebarin lagu apa? Siapa yang mau lagu baru SPM ini dalam bentuk artian gue nge-share untuk lagu baru ya. Promosi lagu baru. Lu kirim email ke komen, dulu kan zaman-zamannya page Facebook ya. Oke. Zaman-zaman page Facebook. Lu kirim email lu, ntar gue kirimin satu-satu. Lu tahu tuh dalam satu lagu aja nih ada berapa ratus orang Email. yang ngirim email. Sampai di angka 300 400 lebih. 400 lebih. 400 lebih. Karena waktu itu memang apa ya? Munculnya lu sih fenomena sih waktu itu. Iya. Di daerah sini. Gue bilang, buset, gue bilang, Bon, gila lu bang, Dan itu gue capek nih. waktu itu gue begadang sama dia kan. Oke. Gue begadang sama dia di rumah dia. Oke. Dia ngurusin segala macam kan di komputer. Gue bilang Kir, jam 1 dia gue gak kuat ya, gue pulang ya gitu. Akhirnya dia nangis sendiri ya. Itu 400 lebih hampir 500 lebih. lu ngirim by email, bukan kita kita ngupload di digital platform itu ya. One by one. Iya. Kan lu berkonik kan? Wifi-nya. Lu kayak ngulek gitu. Itu mas gue setelah waktunya stand dulu kan. Oh dulu vakum tuh. Ya, Sebentar sih tapi sih. ya, Setelah di tahun 2017 mungkin orang 2018. pada penasaran ya tapi cuma ini tidak kan. Dan jadi menggebu-gebu dan makin penasaran gitu. Akhirnya apa ini? Mungkin Bon. Terus akhirnya waktu Itu belum ada lagu yang terbaik belum. belum ya. Terbaik Terbaik 2000 parah lagi. 2012 2012 itu kita bikin lagu 2011 2012 itu kita bikin lagunya apa? dulu enggak yang terbaik kayaknya gua
waktu di SMK gue kelas 3 waktu itu. Enggak, Cok. Gua lulus saya 2012 gitu sih. Lu bawain Iya, dulu gua 2012. Produksi album 11 kayaknya. video klip itu 2012. Enggak, klipnya kayaknya 2012 awal. Goblok lah itulah. Iya. Saya 2012 2013 lah. Kita bikin lagu awal mungkin Jakarta bukan itu yang bahasa itu Get City ya. Itu lumayan tuh. Itu lagi ngomong lagi Dulu gua kesini begini guys. Gua bilang sama Bonte. Kita bikin lagu. Gua kalau sama Bonte nih ya, kalau bikin lagu kan sembarangan ya. Kayak misalkan lagi ngumpul begini nih. Bon bikin lagu yuk. Jadi 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 cuma